Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Miss Ellen selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas B, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu serta teman-teman dimanapun berada yang pada kali ini menonton video saya. Pertama-tama, patutlah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya, kita semua masih diberi kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan hingga saat ini. Pada video kali ini, saya atas nama Beatrix Suta dengan NIM 2020-230012, mahasiswi semester 5 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, akan berpidato tentang salah satu topik yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat, yaitu mengenai resesi. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dimanapun berada, jika mendengar kata resesi, tentunya kedua kuping kita tidak terasa begitu asing lagi. Satu kata yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Apalagi memasuki tahun 2023, tahun di mana yang hampir semua warga masyarakat negara Indonesia takut untuk menjalaninya karena dianggap sebagai tahun yang gelap dengan adanya isu tentang resesi. Walaupun sangat ramai diperbincangkan, tetapi saya pribadi tidak yakin bahwa semua orang memahami dari kata resesi sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari kata resesi sendiri adalah kelesuan dalam bidang dagang, industri, dan sebagainya, atau seolah-olah terhenti, atau menurunnya, atau berkurangnya kegiatan dagang atau industri. Sedangkan menurut NBER, yang terletak di Amerika Serikat, mengartikan resesi sebagai kondisi di mana negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan jika dilihat dari PDB atau Produk Domestik Bruto Real, penghasilan, tingkat pengangguran, produksi, industri, dan penjualan grosir retail. Itulah pengertian resesi menurut KBBI dan NBER. Bapak Ibu teman-teman sekalian, setelah mengetahui arti dari kata resesi, tentunya kita juga harus mengetahui faktor-faktor yang menyebab terjadinya resesi di negara Indonesia. Nah, faktor yang pertama adalah inflasi. Inflasi sendiri adalah kondisi naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus. Adanya kenaikan harga ini berdampak terhadap melemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan penurunan produksi barang dan jasa. Hal ini, jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal, kemiskinan, dan terjadi resesi. Faktor yang kedua adalah deflasi yang berlebihan. Jika tadi kita membahas mengenai inflasi, nah di sini kita akan membahas faktor yang kedua, yaitu tentang deflasi. Deflasi artinya sebuah kondisi di mana sebuah barang atau jasa turun dari waktu ke waktu yang akhirnya berimbas pada penurunan upah yang dibayarkan. Deflasi sendiri ditandai dengan adanya penundaan pembelian barang atau jasa sampai harga menurun. Hal ini sangat beresiko bagi pemilik usaha, karena walaupun daya beli masyarakat akan naik, tetapi pemilik usaha harus menekan biaya produksi yang berujung pada kerugian suatu bisnis. Faktor yang ketiga adalah gelembung aset. Hal ini bisa terjadi saat investor mengambil langkah secara gegabah. Misalnya, terjadi pembelian saham dan properti secara masif dengan anggapan harganya akan meningkat dengan cepat. Kemudian, saat keadaan ekonomi sedang goyah, mereka akan beramai-ramai menjualnya yang berujung pada resesi rusaknya pasar. Faktor yang keempat adalah guncangan ekonomi yang mendadak. Ditandai dengan menurunnya daya beli yang disebabkan kesulitan finansial serta masalah serius lainnya seperti tumpukan utang. Utang yang menumpuk akan mempengaruhi membengkaknya bunga yang perlu dibayarkan dan berujung pada ketidakmampuan untuk melunasinya. Faktor yang kelima adalah perkembangan teknologi. Bila terjadi karena adanya penurunan lapangan pekerjaan yang banyak digantikan oleh teknologi terkemuka seperti artificial intelligence atau AI dan robot, sehingga lapangan pekerjaan akan terus menurun drastis dan membuat angka pengangguran semakin meningkat.
Faktor yang keenam adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Barang dan jasa yang diproduksi secara berlebihan dengan tingkat konsumsi atau daya beli yang menurun bisa membawa malapetaka bagi produsen. Hal ini mendorong terjadinya impor secara besar-besaran, membengkaknya pengeluaran perusahaan, dan menipisnya laba perusahaan dalam negeri. Faktor yang ketujuh adalah nilai impor lebih besar daripada ekspor, memberikan efek terhadap defisit, anggaran negara, dan terjadinya penurunan pendapatan nasional. Sedangkan faktor yang kedelapan adalah tingginya tingkat pengangguran. Tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam perputaran perekonomian suatu negara. Apabila angka pengangguran meningkat secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan terjadinya tingkat kriminalitas yang tinggi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang masih bertahan menonton dan mendengarkan pidato saya, dari beberapa faktor yang telah disampaikan, tanpa disadari merupakan sesuatu yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya itu saja, tetapi tentunya memiliki dampak bagi negara Indonesia, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Saya sudah merangkumnya menjadi 3 bidang yang paling berdampak akibat terjadinya resesi. Dampak yang pertama yaitu dampak resesi ekonomi terhadap pemerintahan. Resesi ekonomi membawa dampak yang cukup berat bagi pemerintah. Saat kondisi ini terjadi, tentunya angka pengangguran akan meningkat dan pemerintah dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Hasilnya, peminjaman pada bank asing kian meroket. Resesi juga membuat pendapatan pajak dan non-pajak menjadi rendah. Pemerintah terus didorong untuk melakukan pembangunan di sektor pemerintahan. Salah satunya yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya semua tuntutan yang ada, serta menurunnya pemasukan pendapatan pajak, membuat negara mengalami defisit anggaran dan utang pemerintah menjadi lebih tinggi. Nah, dampak resesi yang kedua adalah dampak resesi ekonomi terhadap perusahaan. Menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengancam arus kas. Perusahaan akan memangkas biaya operasional dan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan sampai dengan mengambil keputusan berat untuk melakukan efisiensi pegawai atau PHK. Sedangkan untuk dampak yang terakhir yaitu dampak resesi ekonomi terhadap para pekerja. Area bisnis yang ditutup serta efisiensi pegawai yang dilakukan untuk menekan biaya operasional membuat banyak orang kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK. Pekerja yang tidak terkena PHK pun ikut dirugikan dengan pemotongan upah yang didapat, sehingga menjadi faktor pendorong adanya ketidakstabilan sosial, kesenjangan yang semakin menjamur, dan tingginya angka kriminalitas. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, setelah membahas tentang faktor penyebab dan dampak-dampaknya, tentunya kita sebagai warga masyarakat negara Indonesia harus mempunyai strategi atau langkah-langkah untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya resesi. Nah, saya merekomendasikan strategi atau langkah-langkah yang bisa dilakukan mulai saat ini. Yang pertama, usahakan jangan boros dan berusaha untuk berhemat. Belilah kebutuhan seperlunya dan usahakan kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik. Hal ini bertujuan agar dana yang tersisa bisa dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti melunasi hutang, menabung atau berinvestasi, serta mempersiapkan dana darurat. Strategi yang kedua adalah melunasi hutang yang ada. Usahakan untuk lebih konservatif terhadap hutang, khususnya berhutang untuk tujuan konsumtif. Proporsi hutang atau debt service ratio yang sehat yaitu di bawah 30% dari penghasilan bulanan yang dimiliki. Strategi yang ketiga adalah siapkan dana darurat dan asuransi. Dana darurat yang perlu dipersiapkan idealnya 3-6 bulan dari jumlah pengeluaran bulanan. Strategi yang keempat adalah mulai mencari pendapatan tambahan. Sedangkan strategi yang kelima atau yang terakhir adalah berinvestasi dan menabung. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dimanapun berada, tidak terasa pidato saya telah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang telah menonton dan mendengarkan pidato singkat dari saya. Semoga
apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya bisa berguna untuk mengatasi resesi yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah kata selama penyampaian pidato saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.